halo, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas mengenai konsep dasar keperawatan komplementer. Nah, sebelum kita mulai, bahwa memang untuk mata kuliah konsep keperawatan komplementer untuk mata kuliah pertama, materi pertama mungkin terkait dengan teori yang mendasari keperawatan komplementer. Saya akan secara spesifik nanti akan bahas tentang teori-teori tertentu ya di materi selanjutnya. Sekarang mungkin lebih menjabar secara menyeluruh itu terkait dengan konsep dasar keperawatan komplementer. Nah, untuk latar belakang kenapa bisa ada keperawatan komplementer, itu ada namanya holistic philosophy, ada decision making untuk meningkatkan quality of life atau kualitas hidup pasien ya. Holistic philosophy keperawatan itu keperawatan mengatakan bahwa memandang manusia itu secara holistik, tidak hanya biologis aspeknya, tapi juga aspek sosialnya ya, biososial, spiritual, kemudian juga aspek yang lain. Artinya apa? Perawat memandang manusia itu enggak secara fisik saja. Dalam kita mengobati di keperawatan itu kita enggak mementingkan satu aspek saja. Tidak hanya aspek fisik saja yang kita akan obati, tapi aspek sosial, aspek spiritual, psikologis. Nah, itu juga kita akan kaji dan kita coba akan atasi juga. Makanya dalam diagnosa keperawatan itu sangat berbeda sekali dengan diagnosa medis ya, diagnosa dokter. Diagnosa dokter mengkerucut ke penyakit, ke apa diagnosa penyakit. Kalau diagnosa keperawatan itu mengkerucut ke respon pasien. Jadi respon pasien apa terhadap penyakit itu, itulah yang akan lebih detail kita akan kaji untuk didiagnosa, kemudian diintervensi sehingga menghasilkan suatu hasil dan kita evaluasi. Nah, itu karena pandangan keperawatan adalah holistik gitu ya. Jadi beda juga dalam pemberian tindakan. Kalau dokter memberikan obat kimia gitu ya, kalau perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai obat gitu ya. Makanya lebih mengutamakan interaksi antara perawat dan klien atau pasien itu sendiri ya. Jadi interaksi antara perawat dan klien itu diutamakan dalam proses pengobatan pada pasien. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri pasien, kemudian memandang positif kehidupannya dan menerima penyakitnya itu dari hasil interaksi dengan perawat dan dokter. Perawat dan pasien, bukan dokter ya. Itu bedanya perawat dan dokter ya. Nah, untuk dari hasil holistic philosophy ini menjadi sebuah keputusan apakah, artinya gini, nah namanya keperawatan komplementer, jadi komplementer itu jadi menambah tambahan dari medis. Misalnya dia udah menjalani pengobatan medis, ditambahkan juga dengan pengobatan alternatif lainnya gitu. Artinya tidak mengesampingkan pengobatan medis gitu ya. Jadi bukan berarti baru keperawatan komplementer kita mengobati seolah kita bisa menyembuhkan pasien tanpa kolaborasi dengan dokter, itu tidak. Makanya di sini ada decision making, kita sebagai perawat kita bisa memutuskan kapan dia harus ke dokter, kapan kita harus kolaborasi, kapan kita yakin bahwa terapi komplementer bisa berdiri sendiri gitu. Itu adalah sebuah proses decision making, proses untuk mengambil keputusan. Jadi kita sebagai perawat adalah sebagai case manajernya. Jadi kita yang akan mendrive keputusan untuk apakah pasien itu juga akan melakukan pengobatan medis dan kombinasi dengan komplementer gitu ya. Nah, jadi dan bukan berarti kita juga sendiri yang berpegang teguh dalam mengambil keputusan, tetap juga mempertimbangkan hak klien. Jadi dia juga hak pasien untuk memutuskan juga. Jadi kita berkolaborasi dengan pasien untuk mendapatkan perawatan yang terbaik. Jadi tidak bisa kita sendiri memonopoli atau kita mendominasi apapun keputusan terkait dengan yang terjadi pada pasien kita. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kenapa kita adakan sebuah terapi
komplementer ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi selama ini kalau kita fokus ke fisik saja untuk pengobatan, nah otomatis aspek-aspek yang lain, aspek sosial, spiritual, dan juga psikologis pasien terabaikan. Nah, melalui pandangan holistik ini dan memberikan tambahan intervensi komplementer, nah diharapkan kualitas hidup pasien juga meningkat. Jadi seperti itu yang melatar belakangi kenapa adanya komplementer dalam keperawatan. Dan kalau kita praktek pun, jadi perawat itu nggak boleh untuk memberikan obat. Sehingga apa yang terjadi, kita harus membuat praktek yang tidak memberikan obat. Gitu. Kalau kita memberikan obat, ya kita harus dapat resep dari dokter. Jadi kita harus kolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan resep dan kita baru bisa berikan ke pasien. Jadi itu sebuah intervensi kolaboratif jadinya, bukan intervensi mandiri keperawatan. Intervensi mandiri keperawatan yang paling ya perawatan komplementer ini, misalnya memberikan masas, memberikan terapi yaitu di imagery. Nah, itu adalah sebuah terapi komplementer ya. Jadi bukan ke terapi dari medis, bukan terapi dari dokter, memang murni dari terapi keperawatan. Karena ya tidak ada wewenang kita di undang-undang maupun di dalam teori keperawatan kita baca juga, itu memang tidak ada wewenang seorang perawat memberikan obat ya. Nah, itu bedanya ya. Kemudian dari pengertian terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pengundukung kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan di luar pengobatan medis konvensional. Nah, kenapa bisa ada komplementer? Ya karena selama ini orang jenuh berobat hanya menggunakan medis konvensional, sehingga dia mencari alternatif gitu. Misalnya penyakit kanker, selama ini penyakit kanker kan solusi di medis hanya kemoterapi atau enggak operasi gitu. Nah, mungkin klien dan pasien itu mencari alternatif, bisa enggak selain kemoterapi dengan alternatif lain, sehingga mempercepat proses mungkin penyembuhan gitu ya. Nah, ini yang selalu dicari, dan memang karena ada demand-nya, ada permintaan untuk mencari pengobatan tambahan gitu ya. Makanya ada juga artinya kita mencari solusi untuk memberikan terapi tambahan yang disebut dengan terapi komplementer. Nah, menurut Permenkes 2007, terapi komplementer adalah tindakan yang diberikan sebagai bagian dari keperawatan kesehatan. Terdiri dari berbagai macam bentuk praktek kesehatan selain tindakan konvensional, ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan di tahap pencegahan primer, sekunder, tersier, dan diperoleh melalui pendidikan khusus yang didasari oleh ilmu kesehatan. Walaupun kita berikan terapi komplementer, itu bukan berarti terapi yang kita berikan tidak berbasis ilmiah gitu ya. Harus berbasis ilmiah dan harus dilakukan riset dan dibuktikan dengan riset bahwa pengobatan komplementer yang kita berikan kepada pasien tersebut ya terbukti bisa menyembuhkan atau membantu proses penyembuhan pasien, atau mungkin setidaknya meningkatkan kualitas hidup pasien gitu ya. Nah, misalnya pasien penyakit kronis gitu ya. Nah, dia udah konsumsi obat lama gitu, misalnya udah terapi lama tapi nggak sembuh-sembuh kan. Nah, kadang pasien jenuh juga gitu. Nah, untuk meningkatkan biar terjadi kejenuhan akibat satu solusi dari medis konvensional, ya kita berikan terapi tambahan gitu misalnya mungkin diberikan terapi meditasi gitu misalnya. Nah, ternyata meditasi mampu meningkatkan mungkin kesadarannya dia sehingga dia bisa menerima kondisi kesehatannya secara penuh, sehingga meningkatkan karena dia sudah bisa menerima kondisinya secara penuh. Ketika dia sakit, otomatis motivasi untuk berobat baik secara medis maupun konvensional itu juga akan meningkat, dan juga pasti meningkatkan kualitas hidup karena menurunkan tingkat stres pasien atau depresi pasien. Nah, ini juga salah satu contoh bentuk terapi komplementer. Apakah itu berbasis ilmiah? Ya mungkin banyak sekarang riset-riset terkait dengan meditasi transendental, pengaruhnya terhadap kesehatan gitu. Jadi harus selalu ada dasar ilmiahnya ya. Kemudian tujuan terapi komplementer itu adalah memperbaiki fungsi dan sistem kerja organ-organ tubuh secara menyeluruh. Ya. Jadi memperbaiki fungsi itu
juga ya. Kalau nggak memperbaiki, tidak ada perubahan positif yang dirasakan oleh pasien, ya pasti terapi tersebut ya tidak laku di masyarakat. Artinya nggak mungkin juga orang mencari terapi tambahan atau komplementer jika memang hal itu tidak terbukti membantu memperbaiki fungsi dan sistem kerja organ tubuh secara menyeluruh ya. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit ya. Jadi ada teori psikoneuroimunologi itu juga menjelaskan bahwa ketika psikologi seseorang bagus, maka daya tahan tubuhnya juga meningkat gitu ya. Misalnya pasien-pasien tertentu, misalnya pasien-pasien HIV/AIDS itu misalnya, ya ketika daya tahan tubuhnya menurun bisa juga karena aspek psikologisnya. Misalnya dia tertekan dengan penyakitnya, dia didiagnosa HIV, dia sudah merasa hidupnya sudah mau mati besok, kemudian dia depresi dan stres menjalani kehidupan sehari-harinya, ya ini akan membuat sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun gitu ya. Selain karena akibat dari virus, juga diakibatkan dari proses psikologisnya dia gitu ya. Nah ini kita perlu terapi komplementer untuk meningkatkan aspek psikologis pasien untuk bisa menerima penyakitnya, kemudian tidak stres menjalani penyakit, jadi dia bisa hidup berkualitas walaupun dengan penyakit HIV/AIDS gitu misalnya. Nah itu bisa dengan terapi komplementer gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, menstimulasi dan aktifkan mekanisme penyembuhan alami tubuh ya. Jadi ini juga, jadi misalnya kita berikan obat-obat tertentu gitu ya, dan tidak mempan dengan obat-obatan saja, maka kita bisa memberikan peluang untuk mekanisme penyembuhan yang alami gitu. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan obat apapun gitu, seperti yang bekerja juga di dalam tubuhnya. Misalnya vaksin gitu ya, apakah vaksin itu 100% meningkatkan kekebalan tubuh manusia? Tidak gitu ya. Vaksin hanya menstimulasi. Jadi menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi bukan berarti kalau nggak ada sistem kekebalan alami di dalam tubuh manusia, ya pasti tidak ada gunanya semua vaksin yang disuntikan di manusia gitu. Karena sudah ada sistem kekebalan alami dalam tubuh manusia, makanya vaksin itu membantu men-trigger untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh alami sesuai dengan antigen yang diinjeksikan dalam tubuh melalui vaksin tersebut gitu ya. Nah itu, jadi bukan berarti hal di luar diri itu adalah salah satu obat. Yang sebenarnya terjadi adalah di dalam tubuh manusia sudah ada, cuma belum diaktifasi saja gitu. Nah, karena apa? Kemungkinan ya karena faktor pikiran, psikologis yang tertekan, itu juga mempengaruhi. Sama seperti pasien diabetes mellitus, apakah pasien masih bisa memproduksi insulin gitu ya? Kalau masih bisa memproduksi insulin secara alami, ya kita berikan ruang sel-sel tersebut untuk memproduksi insulin. Cuma ya bagaimana caranya membuat sel-sel itu bekerja maksimal untuk produksi insulin. Nah itu sebenarnya cara menstimulasi dan mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami. Beda dengan mensuntikkan hormon insulin di luar. Malah ketika terus-menerus tubuh disuntikkan sistem atau hormon insulin ke dalam tubuh, malah menekan sistem mekanisme penyembuhan alami tubuh. Artinya apa? Menekan produksi alami insulin, karena jumlah insulin di dalam darah sudah tinggi akibat dari penyuntikan insulin ke dalam tubuh manusia gitu. Makanya sebenarnya harus hati-hati juga kalau penggunaan ini. Memang kalau benar 100% bahwa sel-sel beta di dalam pankreas tidak menghasilkan insulin, mungkin baru itu menjadi alternatif memberikan insulin suntik. Jadi insulin yang disuntikkan, jadi yang dari luar tubuh gitu. Tapi kalau selama masih dia mampu memproduksi insulin di dalam tubuh, mungkin hanya 30%, 40% dari seharusnya 100% dia mampu memproduksi, ya alangkah baiknya kita stimulasi dulu dan aktifkan mekanisme penyembuhan alami tersebut dengan cara yang mungkin kita harus lakukan penelitian untuk meningkatkan hal itu. Nah ini yang harus kenapa ada terapi komplementer ya, karena itu ya, itu tujuan dari terapi komplementer. Dasar-dasar dalam praktek komplementer itu ya ini seperti 3 hal ini ya. Jadi yang melakukan adalah perawat, dokter dan terapis lainnya. Jadi dalam proses praktek komplementer itu ada kualitas personal, kemudian ada healing proses dan caring atau karakter.
Saya bilang bahwa dalam memberikan terapi antara perawat dan klien itu adalah sebuah interaksi ya. Jadi interaksi antara perawat dan klien ini juga adalah proses penyembuhan ya. Kualitas personal seorang penyembuh atau kualitas personal seorang perawat akan mempengaruhi penyembuhan pasien. Nah, ini disebut dengan healing process. Kalau kita mengakui bahwa memang manusia itu nggak aspek fisik saja. Jadi ada juga aspek energi di dalamnya ya. Ketika orang berkomunikasi, ketika orang melakukan interaksi, itu tidak hanya sekedar kata-kata yang berinteraksi, tapi juga ada proses transfer energi di dalamnya. Makanya ya kualitas personal, bagaimana energi positif yang dimiliki oleh perawat itu akan membantu meningkatkan energi positif yang ada di dalam pasien itu sendiri ya. Ini yang disebut dengan healing process. Sama seperti ketika perawat misalnya lagi ada masalah, kemudian di dalam ruangan dia merawat pasien cemberut, nah itu kan membawa vibrasi energi yang negatif ke pasien. Pasien pasti tambah jelek kondisinya gitu. Berbeda dengan seorang perawat yang hadir di pasien, dia selalu senyum dan memberikan motivasi positif kepada pasien. Nah, ini membawa vibrasi energi positif sehingga pasien pun semangat dalam menjalani proses healingnya ya. Jadi seperti itu. Makanya karakter menjadi kunci dalam caring. Jadi caring itu bukan suatu hal tentang sebuah teknik gitu ya, sebuah teknik tidak, tapi sebuah hal yang mendarah daging di dalam kualitas personal seseorang gitu ya. Jadi itu tidak bisa dilatih sekali waktu atau berpura-pura caring, itu nggak bisa ya. Jadi harus memang mencerminkan caring secara alamiah gitu. Makanya perawat itu harus belajar bagaimana bersikap caring ya. Jadi bisa senyum di hadapan pasien, kemudian berempati di hadapan pasien ya. Jadi kualitas-kualitas itu yang akan meningkatkan proses healing ya. Dan ini yang menjadi dasar dalam praktek komplementer ya. Makanya jangan salah kalau misalnya kalian caringnya bagus, kualitas personal dirinya bagus, maka akan banyak dicari pasien ya. Berbeda dengan misalnya walaupun kita tahu bahwa obat-obat ini kalian tahu bahwa bisa menyembuhkan pasien, tapi kualitas personal diri kalian itu nggak bagus, ya pasti orang akan meninggalkan kalian. Semurah apapun kalian kasih gitu, untuk proses pengobatan itu nggak akan dicari gitu. Makanya misalnya kalau ada dua orang yang praktek di berdekatan, di tempat yang berdekatan itu jarak 1 meter gitu, dia buka praktek gitu ya. Yang satu dia kualitas personalnya bagus, caringnya bagus, kemudian yang satu lagi nggak bagus, pasti yang ramai pasiennya adalah yang kualitas personal dan caringnya yang bagus gitu ya. Makanya itu yang menjadi kuncinya komplementer. Makanya kenapa saya sarankan perawat itu harusnya meditasi yang rajin ya, untuk meningkatkan level ya kesabaran ya, meningkatkan energi positif, bersikap mental yang positif ya, selalu murah senyum, ramah gitu. Jadi itu untuk tujuannya seperti itu. Karena begitu energi positif yang masuk banyak, ya otomatis kita akan bahagia dulu. Jadi perawat tuh wajib bahagia ya. Kalau perawat nggak bahagia, ya pasien bisa tambah tidak bahagia lagi gitu. Dia membawa vibrasi ketidakbahagiaan di dalam ruangan. Misalnya perawat lagi berantem sama suami atau istri sama anaknya gitu misalnya, kemudian dia masuk ke ruangan rawat inap dan dia melakukan terapi ke pasien dalam keadaan yang lagi emosional. Nah, ini juga mempengaruhi kualitas healing proses pada pasien. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian dasar dalam praktek komplementer itu therapeutic listening, self-as healer, dan present. Therapeutic listening itu adalah terapeutik untuk yang mendengarkan keluhan pasien. Jadi kadang-kadang ketika kita curhat, misalnya kalian curhat saja, teman, sahabat, dekat gitu kan, salah satu teman kalian lagi ada banyak masalah. Kemudian temannya cerita panjang lebar dan kita dengerin saja, itu sudah membantu menterapi temannya yang lagi banyak masalah itu ya. Itu adalah sebuah bentuk. Saya bilang interaksi itu bukan sekadar kata-kata yang berinteraksi, tapi juga adalah sebuah energi. Nah misalnya gini, si A lagi ada masalah, si B yang lagi ada masalah, kedua-duanya curhat, saling curhat nih. Si A masalahnya A, si B masalahnya B, saling curhat, tidak ada yang mendengarkan.
Ini kan sama-sama energi negatif gitu ya, sama-sama nggak ada terapeutik prosesnya itu. Berbeda dengan misalnya si A lagi ada masalah, si B lagi energinya positif, tidak ada masalah, dia lagi happy, dia lagi damai, dia lagi tenang hidupnya gitu. Si A ini cerita tentang masalah si A, maka dia akan menyerap energi positif dari si B ini gitu ya. Si B pasti kan memberikan positif, pada kata positif, mendengarkan keluh kesahnya dia. Nggak mungkin dia curhat juga dengan masalahnya dia kan gitu ya. Nah, perawat harusnya seperti itu ya. Ketika pasien bercerita masalahnya, kemudian dia bercerita keluh kesahnya, keluhan utama, kita catat, kemudian kita dengarkan. Kalau ada nasihat-nasihat positif, kita berikan nasihat-nasihat positif. Kita harus berempati. Berempati itu artinya memposisikan diri kita ada pada kondisi dia, pada kondisi pasien. Oh, gimana sih rasanya kalau jadi si pasien gitu ya. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana psikologisnya, bagaimana tekanan hidupnya gitu. Kita bisa merasakan itu sehingga bisa memberikan mungkin kalau tidak bisa memberikan nasihat, setidaknya mendengarkan keluh kesahnya itu sudah memberikan pengobatan terapeutik listening gitu ya. Kemudian self as healer, artinya apa? Kita perawat sebagai penyembuh. Nah, saya bilang bahwa perawat itu menggunakan dirinya sebagai penyembuh ya. Jadi melalui dia mengomong, melalui dia menyentuh, melalui dia menampilkan dirinya hadir mendengarkan pasien, itu adalah proses healing ya. Jadi makanya dalam postur tubuh, kemudian senyumnya kita, kemudian mendengarkan kita keluhan pasien, itu akan membantu proses healing. Self as healer, apalagi kita punya energi positif yang banyak. Jadi kita selalu meditasi misalnya rutin, kemudian setiap hari akhirnya tenang kehidupannya, selalu bahagia, selalu damai. Nah, itu akan memvibrasikan energi kebahagiaan dan kedamaian kepada pasien kita. Jadi akan terjadi interaksi, dan tidak hanya kata-kata tapi interaksi energi juga terjadi. Itu disebut dengan self as healer. Dari pengetahuan kita mengetahui mengobati pasien, ya itu juga adalah sebuah bentuk self as healer juga. Kemudian yang ketiga, present. Present itu artinya kehadiran saat ini ya. Jadi nggak mungkin kita jadi perawat pikirannya kemana-mana ya. Misalnya kita lagi dengerin pasien, terus pikiran kita lagi ke rumah, terus mikirin anak-anak, mikirin hutang, mikirin yang lain-lain. Jadi hadirlah saat ini 100% ketika merawat pasien. Jadi jangan sampai pikirannya kemana-mana gitu ya. Jadi fokuslah merawat pasien itu sendiri. Baik, kalau yang namanya present itu berarti dia mendengarkan pasiennya, melihat pasiennya, kemudian secara total panca inderanya itu ke pasien gitu. Jadi tidak kemana-mana, pikirannya juga fokusnya ke sana, mendengarkan dengan baik. Nah, itu maksudnya dari present ya. Makanya ini dibentuk lingkaran bahwa ketiga ini saling keterkaitan ya, menjadi sebuah circle-nya dia ya. Kemudian teori yang mendukung itu adalah teori Florence Nightingale. Jadi Nightingale ini salah tulis ya, Nightingale harusnya. Itu teori lingkungan ya. Jadi ini adalah seorang founder dari perawatan yang mengatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Lingkungan itu ada lingkungan psikologis, ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Jadi kalau fisik saya kaji itu lebih ke fisik internal ya, jadi seperti itu. Psikologis juga lebih aspek emosionalnya si pasien ya. Nah, ini ditampilkan menjadi ventilasi ruangan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, nutrisi adekuat. Ini termasuk juga lingkungan yang lebih fisik sebenarnya. Tapi kalau lingkungan psikologis dan emosional, nah ini bisa melalui ya, merubah lingkungan emosional dengan cara ya mungkin diajak dia ngobrol, diajak terapeutik ya, komunikasi. Jadi komunikasi terapeutik itu akan mempengaruhi lingkungan psikologis juga. Kemudian lingkungan sosial ya, kita kaji bagaimana lingkungan sosial pasien, bagaimana hubungannya dengan keluarganya, bagaimana hubungan dengan kakek neneknya, orang tuanya gitu ya. Terus kita kaji juga bagaimana lingkungan sosial di masyarakat dia ya. Nah, itu juga kita kaji dan kita berikan sebuah support di sana. Misalnya pasien HIV/AIDS, pasti pasien HIV itu pasti lingkungan sosialnya nggak bagus ya. Dia pasti malu, jangan-jangan ketahuan saya positif gitu.
jangan-jangan ketahuan, pasti gitu terus ya. Jadi ada ketakutan dan kecemasan yang ada di pikiran pasien-pasien, sehingga dia mungkin menjadi menarik diri dari kondisi lingkungan sosial gitu ya. Nah, itu yang malah memperparah kondisi pasien. Nah, kita sebagai seorang perawat gitu misalnya ya, kan makanya harus menjaga privasi klien, jadi jangan sampai diagnosanya dia bocor ke masyarakat, dan dia harus membiasakan berbaur dengan masyarakat. Nah, ini kita ajarkan gimana caranya biar dia nggak selalu berpikir negatif tentang lingkungan sosialnya, karena ketika dia didiagnosa hal yang memalukan gitu misalnya bagi dirinya, dia akan merasa bahwa lingkungan sosial itu jadi ancaman gitu ya. Nah, ini yang harus diberikan pandangan ke dia, dan masyarakat juga harus diberikan edukasi terkait biar tidak berstigma negatif terhadap pasien-pasien misalnya HIV/AIDS. Kemudian lingkungan psikologi juga ya, lingkungan psikologi yang membangun psikologis yang baik. Jadi jangan sampai dia sudah berat dengan diagnosa medisnya kemudian nggak dapat support dari lingkungan keluarga juga ya. Ini juga membantu psikologis pasien. Nah, kalau lingkungan fisik ya bisa dengan ini, ventilasi ruangan, tempat tidur yang bagus, rumah yang bagus, kenyamanan dan kebersihan, kemudian memberikan nutrisi yang bagus. Itu teori Nightingale. Nah, teori-teori ini yang mendasari bahwa artinya terapi komplementer itu bisa menjadi masuk ke dalam keperawatan. Dan masih banyak lagi teori lain, misalnya teori Jane Watson ya. Teori Jane Watson itu lebih detail menjelaskan bahwa proses caring itu melalui sebuah kebiasaan atau behavior yang dibangun dalam perawatan. Dalam teorinya Jane Watson pun menerapkan ya, jadi Jane Watson itu adalah seorang spiritualis ya. Jadi dia belajar meditasi ke Tibet untuk mendapatkan sebuah pencerahan. Kemudian dia membuat teori caring ya. Nah, di dalam bukunya pun dia menyadari dan artinya untuk meningkatkan kesadaran spiritual seseorang itu akan membantu meningkatkan caring seseorang. Karena dalam bukunya Jane Watson pun dia menyarankan salah satunya adalah dalam bentuk meditasi gitu, itu masuk juga untuk meningkatkan caring yang dibagi menjadi 10 faktor karakter yang mengidentifikasi seseorang perawat itu dikatakan bisa berperilaku caring. Nah, itu nanti setelah di Jane Watson saya akan berikan link video YouTube-nya, saya jelaskan di sana, nanti kalian bisa tonton selain dari materi. Kemudian tindakan utama dalam proses terapi keperawatan holistik itu ya, jadi mind body spirit, jadi seperti itu lebih terkenal ya. Dalam tindakan utama itu manajemen mind dan body ya, kemudian manajemen exercise dan manajemen nutrisi. Jadi ketiga hal ini yang menjadi proses terapi keperawatan holistik. Jadi dalam keperawatan holistik kita memandang tiga hal itu. Tubuh manusia itu tidak hanya fisik tapi juga aspek mind dan juga aspek spirit. Bahkan di dalam beberapa literatur pun mengatakan bahwa memang ketiga hal ini saling keterkaitan ya. Jadi makanya kita harus dalam melakukan terapi keperawatan holistik atau keperawatan komplementer, kita harus bisa manajemen body and mind. Sama seperti ketika kita dalam hidup ini, ketika pikiran kacau maka tubuh kita juga akan kacau ya. Sama seperti itu. Kenapa sih terjadi perilaku-perilaku menyimpang? Itu karena dari pikiran, dari mind yang tidak teratur ya. Jadi mind yang kacau lah gitu. Jadi, sehingga baru berpengaruh ke tubuh seseorang. Tidak hanya pikiran, karena di dalam yang di atas dari pikiran juga ada gitu ya. Coba kalian pikir, ketika kalian berpikir, siapa yang berpikir? Coba tanya dalam diri kalian. Ketika kita berpikir, sebenarnya siapa yang berpikir? Atau ketika kalian duduk hening, kemudian merenung, kemudian terjadi self-talk, kan terjadi itu ya, terjadi diskusi di dalam diri kita. Siapa yang berdiskusi? Gitu, coba ditanya. Kemudian ketika kita memiliki masalah, tiba-tiba ketemu jawaban, itu siapa yang memberikan jawaban? Nah kan gitu ya. Kalau itu disadari, direnungkan, maka kita akan ketemu bahwa ada aspek di dalam tubuh kita yang melebihi pikiran, ya, melebihi pikiran. Bukan pikiran itu. Buktinya kita bisa mengamati pikiran itu. Itu nanti ketemu setelah merenung lama seperti itu, kalian akan menemukan jawaban itu. Oh, berarti saya bukan pikiran. Buktinya saya bisa mengamati pikiran lagi loncat ke sana, loncat ke sini, terus mikirin hari ini lagi loncat
ke masa depan, loncat ke masa lalu, mikirin masalah, habis itu kembali lagi. Jadi banyak sekali pikiran yang kita bisa amati dalam satuan menit gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang mengamati, yang bisa mengamati pikiran itu? Nah, ketika kita bisa memposisikan sang pengamat itu di atas pikiran, maka dia bisa mengontrol pikiran. Ketika dia bisa mengontrol pikiran, dia bisa mengontrol tubuh. Jadi seperti itu diketemu ya. Sehingga hidupnya lebih teratur gitu ya. Hidup lebih teratur, lebih sadar, lebih aware. Bahkan bisa meningkat kesadarannya itu ya. Jadi bisa meluas kalau terus-terusan dilatih. Itu melampaui dari pikiran dan tubuh. Nah, itulah disebut spirit ya. Spirit, kalau mungkin agama mengatakan itulah sang jiwa atau sang roh yang memiliki kesadaran itu sendiri. Jadi dia bisa berkomunikasi langsung dengan pusatnya kesadaran atau Tuhan itu sendiri. Nah, ketika orang sudah menyatukan kesadarannya dengan kesadaran Tuhan, maka terjadi keajaiban dalam hidupnya, baik dalam proses healing, pengobatan, baik juga dalam proses yang lain, aspek-aspek yang lain. Nah, itu di dalam manajemen body and mind ya. Jadi kita harus memposisikan yang mengamati pikiran itu di atas dari pikiran, sehingga dia bisa mengontrol pikiran dan juga bisa akhirnya body, tubuh juga akan mengikuti ya. Kemudian manajemen nutrisi ya. Salah makan, misalnya gini, kadang-kadang orang sudah dikasih tahu dia lagi hipertensi nggak boleh makan makanan kolesterol gitu misalnya. Kolesterol dia tahu makanan yang berkolesterol, kita udah kasih tahu nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging sapi, daging kambing ketika tensinya lagi tinggi. Kenapa orang bisa melanggar? Padahal dia sudah tahu gitu ya. Karena nggak ada manajemen body and mind ini, ya. Karena nggak ada manajemen body dan mind. Pikirannya pengen enaknya saja gitu, karena kan ego yang bermain ya. Ketika pikiran ingin makanan yang enak saja dan sang pengamat ini sangat lemah gitu, nah dia pasti akan melanggar manajemen nutrisi ya nggak. Gue ngapain makan di berarti, ngapain makan harus dibatas-batasi, kok nggak hidup rasanya kalau makan dibatas-batasi, pasti gitu orang ya. Kocol, rugi kita hidup hanya sekali, mending nikmati saja apa aja makanan yang enak-enak ya, selama kita bisa mampu beli ya udah kita beli aja, nantilah kalau penyakit pikirin nanti saja, pasti gitu dia. Padahal nanti setelah dia sakit baru menyesal ya, terus gara-gara narbi celeng dan dia kebanyakan akan makan daging babi akhirnya stroke gitu, baru dia nangis besar. Coba nggak makan daging babi, kolesterol nggak tinggi, mungkin nggak stroke, baru gitu dia. Nah, itu yang terjadi ya. Kemudian manajemen exercise juga ya. Ketika mind and body ini terkontrol, maka dia juga akan sadar keperluan akan tubuh untuk selalu melakukan aktivitas fisik ya. Jadi selama ini kalau misalnya ini olahraga contoh, orang nggak menyadari bahwa olahraga itu penting karena dia lagi sibuk di sini. Mind and body ini lagi banyak masalah gitu ya, sehingga dia juga nggak bisa melakukan manajemen exercise gitu ya. Makanya saya bilang ketika kesadaran seseorang meningkat, maka ketiganya ini adalah kan termanajemen dengan baik, terkontrol dengan baik. Dia bagaimana makan, karena ketika dia makan salah makan, dia tahu akan terjadi perubahan fisik yang nggak baik bagi dia. Misalnya dia makan daging babi, ini si pengamat atau rohnya ini sudah bisa menguasai body dan mindnya. Ketika dia makan daging, maka dia tahu proses apa yang terjadi dalam tubuhnya dan apa efek yang dia rasakan 2 jam setelah makan. Oh, ternyata setelah makan daging ini seperti ini tubuh saya gitu. Jadi itu yang ngomong itu kan bukan pikiran, yang di atas pikiran ya. Kalau pikirannya dia lebih mudah terombang-ambing oleh rasa enaknya makanan itu ya. Oh, ketika saya memang rasanya enak, pasti gitu dia jadi self talk, tapi nggak bagus bagi tubuh saya. Jadi akan terjadi self talk seperti itu, sehingga terjadilah perubahan nanti. Oh, berarti makanannya nggak bagus untuk tubuh saya. Nah, sehingga dia mulai manajemen nutrisi. Oh, kalau makan buah ini saya makan kok bagus ya untuk tubuh saya. Oh, ketika saya makan lebih banyak sayur, itu bagus untuk tubuh saya biar lancar dan yang lain. Nah, itu terjadi nanti.
Kemudian dia mulai menyadari, oh ketika jalan kok enak rasanya gitu. Ketika jalan-jalan itu happy, jadi ada rasa bahagia ketika kita jalan-jalan. Ketika kita olahraga ada rasa kebahagiaan yang saya rasakan. Tidur pun lebih nyenyak setelah kita exercise gitu. Karena ada orang yang menyadari yang melampaui pikiran dan tubuh gitu ya. Nah, ketika itu sudah mengontrol pikiran dan tubuh, maka otomatis manajemen exercise dan manajemen nutrisi akan terkontrol juga ya. Makanya kuncinya ada di manajemen body and mind and spirit. Jadi spirit ini harus di atas pikiran. Jangan sampai pikiran yang mengombang-ambing spirit gitu. Jangan sampai pikiran yang mengombang-ambing sang pengamat. Sang pengamat nggak menyadari bahwa dia bisa mengontrol pikiran dan tubuhnya. Nah, ini yang harus disadarkan pada pasien, dan ini yang menjadi tindakan utama dalam proses terapi keperawatan holistik atau terapi keperawatan komplementer. Bagaimana caranya? Nah, itu bisa. Kemudian klasifikasi terapi komplementer itu menurut ini ya, NCCAM itu ada sebuah asosiasi dari medicine ya. Ini ada terapi mind body, ada terapi yang tujuannya untuk manipulasi body and mind. Intervensi menggunakan variasi teknik untuk memfasilitasi kapasitas pikiran yang berdampak pada gejala fisik dan fungsi tubuh. Ini contohnya adalah terapi imagery, ya, meditasi, yoga, terapi musik, humor. Itu tujuannya adalah untuk mind body terapi. Kemudian alternatif system of care, sistem kesehatan yang dikembangkan dari pendekatan biomedikal barat. Contohnya pengobatan tradisional. Kemudian lifestyle and disease prevention, praktek yang bertujuan untuk mencegah penyakit, identifikasi faktor risiko dan mendukung proses penyembuhan. Contohnya exercise, manajemen stres, diet gitu ya. Itu lifestyle and disease prevention. Kemudian yang keempat, biological based therapy. Biological based therapy adalah praktek dan produk berdasarkan alami dan biologis. Contohnya herbal dan suplemen nutrisi. Kemudian yang kelima itu manipulatif dan body based system. Dengan terapi berdasarkan merubah dan menggerakkan tubuh, misalnya the many of massage. Jadi massage, contohnya hidroterapi, itu manipulatif and body based system. Kemudian yang keenam, energy therapy. Ini bisa terapi yang berfokus pada melancarkan energi dari dalam tubuh dan mendatangkan energi dari luar tubuh. Misalnya contoh healing touching ya. Jadi menyentuh, hanya dengan menyentuh saja kita bisa menyembuhkan pasien. Kemudian reiki juga contohnya ya. Kemudian ini terapi komplementer di Indonesia, itu terapi komplementer medik, itu akupuntur medik, terapi hiperbarik, dan terapi herbal medik. Ini juga peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur terkait dengan terapi komplementer di Indonesia, yaitu Permenkes nomor 1109 Menkes per tahun 2007 ya, mengatur tentang terapi tradisional alternatif, contohnya yoga, terapi dan shiatsu. Ya, jadi banyak sekali peraturan Menkes yang sudah dibuat yang mendukung terapi komplementer di Indonesia. Nah, ini juga terapi komplementer keperawatan diatur juga dari Permenkes nomor 908 Menkes SK/8/2010 ya. Jenis tindakan komplementer keperawatan itu yang bisa kita praktekkan adalah mungkin touch healing ya, atau terapi sentuhan, misalnya massage, akupressure, dan refleksi. Kemudian terapi pikiran dan tubuh adalah contoh relaksasi progresif, dari imagery, hipnoterapi, dan tadi meditasi juga bisa. Kemudian aromaterapi dan terapi herbal ya. Oke, yang paling sederhana bisa dilakukan adalah dengan terapi meditasi. Itu bisa dilakukan oleh semua orang dan memang harus dilakukan ketika dia masih sehat ya. Ya, dengan meditasi 20 menit sehari itu akan membantu kalian meningkatkan kesadaran spiritual ya. Kalau itu meningkatkan kesadaran, itu meningkat, otomatis juga akan terjadi manajemen yang baik pada tubuh kalian, yang efeknya juga positif untuk energi kalian, sehingga bisa menjadi self healing gitu. Jadi membantu pengobatan secara alami, yang tujuan akhirnya juga nanti ketika jadi perawat akan membantu juga mentransfer energi positif tersebut ke pasien ya. Jadi saya juga lakukan itu rutin 20 menit per hari, hanya 20 menit gitu. Jadi dari aktivitas 24 jam kita sisihkan waktu 20 menit mungkin di pagi hari atau 20 menit sebelum tidur. Nah, itu bagus sekali.
Nanti mungkin saya akan ngajak kalian praktek, nanti prakteknya offline ya. Kemudian peran perawat. Peran perawat dalam terapi komplementer adalah mengkaji kebutuhan pasien akan terapi komplementer. Kemudian yang kedua, memberikan saran kepada terapis dan pasien serta keluarga untuk mempertimbangkan terapi ini ya. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien serta keluarga tentang keuntungan dan kerugian, risiko, kemudian efek samping, hasil yang diharapkan, lamanya terapi dan interaksi dengan pengobatan konvensional, dan cara mengakses informasi. Nah, itu kita jadi sebagai edukator dibilangnya, peran perawat sebagai edukator. Kenapa dia harus komplementer, itu harus dijelaskan. Apakah komplementer harus dipadukan dengan konvensional, itu juga harus dijelaskan. Kemudian mengkoordinasikan integrasi terapi komplementer ke dalam rencana keperawatan dengan menyeleksi pasien yang cocok dengan jenis terapi. Jadi kita harus tahu mana cocok dengan terapi komplementer, misalnya akupressure, mana yang tidak cocok. Jadi kita harus tahu. Makanya kita perlu mengetahui secara detail terapi masing-masing terapi. Kemudian memonitor dan mendiskusikan dalam tim terkait masalah yang timbul akibat terapi. Kemudian memfasilitasi pasien dan keluarga untuk bertemu dengan tim terapis serta memahami latar belakang, kualifikasi, dan kompetensi. Kemudian memberikan saran kepada pasien untuk mengunjungi tempat terapi agar mengetahui kondisi kualitas lanjut dan biayanya. Kemudian mendorong terapi lain jika salah satu terapi belum menunjukkan hasil. Jadi kita harus terbuka kepada pasien. Memang kalau kita nggak bisa mengatasi sendiri dengan kolaborasi dengan dokter, ya udah kita harus terapi, lakukan kolaborasi. Harus kolaborasi dengan spesialis, ya lakukan kolaborasi. Jadi jangan merasa bahwa terapi yang kalian lakukan itulah terapi yang 100% bisa menyembuhkan pasien. Jadi tidak boleh seperti itu, karena yang namanya terapi komplementer adalah terapi tambahan atau terapi alternatif yang diberikan selain terapi utama terapi konvensional medis tersebut. Kemudian membantu pasien dan keluarga terhindar dari bahaya iklan, produk-produk dan jasa yang membahayakan. Jadi sekarang banyak sekali produk-produk obat herbal yang melebih-lebihkan efek obat tersebut ya. Jadi nah itu juga kita harus memberikan edukasi yang benar. Mendeteksi risiko efek obat yang dapat menurunkan efek pengobatan. Ini juga kita harus memahami farmakologi, tujuannya adalah ini ya. Menyadarkan pasien keluarga terhadap isu obat alami menyembuhkan segala penyakit. Nah ini karena belum tentu akan aman digunakan tergantung tingkat keseriusan penyakit. Jadi kadang-kadang kan obat-obat dijual itu, obat-obat herbal kan melebih-lebihkan ya. Jadi dibilang mengatasi segala penyakit kan nggak mungkin ada obat yang mengatasi segala penyakit. Kemudian perawat berperan sebagai terapis di berbagai tataran pelayanan. Perawat menyeleksi pasien yang akan mendapat terapi komplementer, diantaranya memiliki motivasi, mampu berkonsentrasi, mengikuti instruksi, dan menentukan sesuai dengan jenis terapi ya. Nah ini mungkin buku-buku yang bisa dibaca ya, silahkan nanti dicari. Oke, mungkin sekian dari saya terkait dengan konsep keperawatan komplementer dasar di pertemuan awal ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan kalian tanya di grup Telegram ya. Nanti saya akan jawab di Telegram, atau mungkin kalau perlu penjelasan yang dalam saya buatkan video ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.